Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa mutabi'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu permasalahan dalam Islam, adalah cara mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebenarnya jamaah sekalian, masalah mendidik anak ini biasa orang mengatakan gampang-gampang susah. Artinya kalau sudah tahu gampang, kalau tidak tahu pasti susah. Ya, oleh karena itu perlu kita belajar bersama. Belajar itu sebenarnya untuk memperoleh imam, karena ilmu itu adalah imamnya amal. Amal apapun yang kita mau lakukan, bagusnya ada ilmu, karena ilmu itu adalah imamnya. Insya Allah amal ini akan terarah kalau ada ilmu, karena dengan ilmu itu akan jadi imam bagi seluruh amal apapun namanya. Termasuk ini tata cara mendidik anak, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Beliau mengatakan, addibu auladakum qabla wiladati, yang artinya didiklah anak-anak kalian sebelum lahir, apatah lagi sesudah lahir. Jadi ternyata pembahasan kita di sini, kita akan bahas cara mendidik anak dengan dua hal. Ada yang disebut pendidikan sebelum lahir, ada yang disebut pendidikan sesudah lahir. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama dulu, pendidikan sebelum lahir. Ada orang yang mengatakan, gimana caranya mendidik anak sebelum lahir? Sesudah lahir saja susah, apatah lagi sebelum. Tapi ternyata perintah Nabi seperti itu. Addibu auladakum qabla wiladati, didiklah anak-anak kalian sebelum lahir. Malah Nabi sepertinya lebih mementingkan ini, pendidikan sebelum lahir. Tapi taruhlah kita bedah bersama sebenarnya gimana itu pendidikan sebelum lahir. Yang dimaksud sebenarnya pendidikan sebelum lahir itu, yang pertama, didiklah dirimu. Kenapa? Karena orang tua itu harus memberi pembelajaran tertinggi kepada anaknya. Buah yang jatuh takkan jauh dari pohonnya. Itu kan falsafah. Ya. Artinya kalau bapaknya bagus atau mamanya bagus, insya Allah ya tidak jauh dari pohonnya. Ya, tidak akan jauh dari pohonnya. Ya, oleh karena itu yang disebut dengan pendidikan sebelum lahir, yang pertama, kedua orang tuanya dulu perbaiki wataknya, perbaiki perbuatannya,
sadarilah bahwa saya ini sudah jadi bapak, saya ini sudah jadi mama, ya. Tidak boleh lagi asal-asalan, tidak boleh lagi buyar pemikirannya, ya. Harus sadar itu, sadar. Ya. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh lagi dilakukan, ya. Kalau sebelumnya barangkali pernah melakukan ini, melakukan itu, sekalipun ya barangkali pelanggaran agama, tapi dengan adanya kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi bapak, akan menjadi ibu, otomatis ya, didiklah dulu dirimu, ibda' binafsik, ya, mulailah dari dirimu, ya. Kalau dirimu sudah bagus, insya Allah ya anaknya nanti akan bagus juga, insya Allah, ya. Jadi itu yang pertama, pendidikan sebelum lahir artinya didiklah dirimu. Kemudian yang kedua, pendidikan sebelum lahir itu adalah pemberian makan kepada bayi. Berilah makanan yang halal, yang thayyibah, ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah, minumlah, ya, tapi yang halalan thayyibah, yang halal dan bersih. Kalau makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita tidak halal, tidak thayyibah, bagaimana jadinya? Ya, tidak bisa. Karena ilmu itu sebenarnya adalah cahaya. Kalau makanannya tidak halal, tidak bisa mendapat cahaya, tidak bisa mendapat cahaya, ya. Oleh karena itu yang kedua, ya, berilah makanan yang halalan thayyibah, yang halal, yang bersih, ya. Alhamdulillah, itu sudah dua. Kemudian yang ketiga yang disebut pendidikan sebelum lahir, ada pembelajaran, ya, yang perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Itu sebenarnya janin yang ada di dalam perut atau rahim seorang ibu, ada prosesnya. Yang pertama pembentukan fisik, ya. Itu pembentukan fisiknya 4 bulan, ya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nanti bulan kelima itu sudah mulai berubah, ya. Apa? Pemberian roh, ya. Sudah mulai diberikan roh. Jadi janin itu yang sudah masuk bulan kelima sudah mulai goyang. Ya. Biasa ada orang mengatakan, ini anak saya sekarang tendang-tendang saya, ya. Ada hal sudah goyang itu, goyang bulan kelima. Kemudian masuk bulan ke-6. Bulan ke-6 itu namanya pembentukan afidah, ya. Dibentuk afidahnya. Afidah itu hatinya. Kalau sudah ada hatinya atau pembentukan hatinya sudah selesai, disitulah mulai ditanamkan pendidikan sebelum lahir. Pendidikan sebelum lahir itu gimana, ya? Caranya saya tawarkan kepada jamaah sekalian, itu anak yang sudah 6 bulan dalam kandungan, ya, tolong bapaknya atau ayahnya setiap malam Jumat, waktunya kapan? Sesudah salat isya. Sesudah salat isya, kalau istrinya juga sudah salat, alhamdulillah, ya. Istri disuruh baring-baring. Kemudian ayahnya, ya, disuruh duduk, ya, menghadap ke istrinya yang baring itu. Tapi disunnahkan laki-laki atau bapaknya itu menghadap Ka'bah, ya. Taruhlah istrinya di depannya, dia menghadap Ka'bah. Kalau selesai
sudah siap menghadap Ka'bah, maka sang suami membaca. Apa yang dibaca? Baca surah Al-Ikhlas, Kulhu, baca. Berapa kali dibaca? Oh, enggak, ada batasannya. Dibaca 41 kali. Wih, banyak itu 41. Enggak, ya. Memang namanya juga perjuangan, memang harus begitu, ya, 40 kali. Ya. Jadi caranya dia baca 3 kali. Setiap 3 kali berhenti. Jadi baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi sampai 3 kali. Setelah selesai 3 kali, kemudian istirahat. Kita letakkan tangan ini di atas perut istri. Tapi istri dalam keadaan pakai baju. Jangan tidak pakai baju, bahaya itu. Ya, bahaya. Nah, jadi pakai baju. Diletakkan di atas perut istrinya yang sementara 6 bulan itu. 6 bulan kandungannya itu. Letakkan situ. Waktu diletakkan, dia berniat. Ya, suami berniat. Ya Allah, perbaiki model hati anak saya di dalam ini sama dengan model hatinya para nabi-nabi Allah. Nah, itu model hatinya nabi atau para nabi Allah memang beda dengan model hati kita. Itu hatinya para nabi rata-rata duduk, ibarat gelas itu duduk, gampang menerima kebenaran. Kalau model hati orang awam semacam kita ini, ada yang duduk, ada yang baring, ada yang telengkup, ya. Oleh karena itu, ya, itu yang kita minta. Perbaikilah model hati anak saya di dalam ini sama dengan modelnya sama dengan modelnya hati para nabi-nabi Allah. Artinya supaya hatinya duduk. Selesai, ya, baca lagi 3 kali. Kulhu. Kemudian letakkan lagi, minta lagi seperti itu. Jadi kita berulang terus begitu. 3 kali berdoa, 3 kali berdoa lagi. Kemudian kita kumpul itu 10 kali 3, 30. Ditambah 3 kali 3, 9. Yang terakhir 2. Ya, 2. Nah, yang terakhir itu hanya 2 kali, baru letakkan lagi. Berniat lagi seperti itu. Kemudian sesudah selesai, alhamdulillah, kita istirahat. Itu malam Jumat pertama. Kemudian malam Jumat berikutnya lakukan lagi begitu. Tapi kalau tidak bisa bapaknya yang lakukan terus-menerus, karena ini dilakukan sampai anaknya lahir. Jadi setiap malam Jumat. Kalau sudah 6 bulan, kemudian kita akan lakukan setiap malam Jumat, kemungkinan kita bisa dapat 12 kali pertemuan. Ya, karena 3 bulan. Ya, taruhlah 12 kali pertemuan. Tapi kalau bapaknya atau suaminya itu tidak bisa, karena barangkali ada tugasnya, barangkali jaga malam, ya, atau ronda, apa saja namanya, maka boleh juga istri yang lanjutkan. Yang penting yang pertama adalah suaminya dulu yang lakukan. Kemudian kalau bulan minggu berikutnya sang suami tidak bisa, apa boleh buat? Maka dilanjutkan dengan istri atau istrinya sendiri yang lakukan. Kalau istri sendiri gampang, karena pakai kursi saja, duduk menghadap Ka'bah, baru baca Qul 3 kali, letakkan. Niatnya juga sama, ya. 3 kali letakkan lagi, 3 kali letakkan lagi, sampai cukup 41. Kenapa harus 41? Nggak boleh ke 30? Ya, jawabannya, isyaratnya itu
kita cukupkan sama dengan jumlah sifat Allah. Ya. Sifat-sifat Allah itu ada 41. Iya. 20 wajib, 20 mustahil, dan 1 jaiz. Jadi kita samakan jumlah sifat-sifat Allah, karena yang memutarbalikkan hati itu hanya Allah. Ya, justru itu kita cocokkan jumlahnya. Nah, kemudian itu dilakukan terus sampai anaknya lahir. Ya, kalau biasa barangkali bisa seling-seling, ya minggu ini bapaknya suaminya yang lakukan, minggu berikut tidak ada suaminya, istri lagi. Yang penting rutin selama ya kehamilan itu sampai lahir. Alhamdulillah, ya itu bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, kulhu itu ada jaminannya. Nabi mengatakan surah Al-Ikhlas itu, kulullahu ahad itu sulusum minal Quran, sepertiga dari Al-Quran. Jadi 3 kali seperti mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi minimal itu anaknya nanti yang lahir itu insya Allah, ya minimal insya Allah anaknya tidak susah diajar baca tulis Al-Quran. Kalau orang tuanya beruntung, insya Allah bisa anaknya jadi hafal Quran atau hafid nanti, insya Allah. Ya, nah ini namanya pendidikan sebelum lahir. Didiklah anak kalian ya sebelum lahir. Kemudian ya sesudah lengkap itu, alhamdulillah ya, saya anggap itu ya sudah bagus ya, setiap malam Jumat bacakan itu, alhamdulillah. Kemudian kita pindah kepada poin yang kedua, adalah pendidikan sesudah lahir. Itu pendidikan sesudah lahir ada sebelum sekolah dan sesudah sekolah. Kalau anak baru mau lahir, ya tolong ya persiapkan kelahirannya. Kalau lahir nanti ada pendidikan di situ, ya hari lahirnya. Begitu anaknya lahir, ya laki atau perempuan sama saja, ya biasa tradisi kita di azan dan di qomat. Kalau tradisi saya enggak, sebelum azan dan iqamah ada yang dilakukan, karena itu suara azan sebenarnya nanti belakangan. Nanti Nabi sudah 50 tahun umurnya, Nabi Muhammad baru ada suara azan setelah pulang dari Isra Miraj, ya baru ada suara azan. Sebelumnya itu apa sih? Ada doa yang dibacakan di telinga kanannya Rasulullah waktu lahir kemarin. Itu yang bagus, ya. Jadi boleh di azan, boleh di qamat, ya. Tapi saya minta kalau bisa sebelum azan dan iqamah itu dulu yang dibaca, ya. Begitu anaknya lahir, ya sudah dibersihkan dikit, ambil itu. Kemudian bisikkan di telinga kanannya, ya, di telinga kanannya doa yang pertama diperdengarkan di telinga kanan Rasulullah. Karena kemarin itu waktu Rasulullah lahir, Pak, ada rombongan malaikat yang hadir. Rombongan malaikat itu salah satunya ada yang bisikkan di telinga kanannya, ya doa ini biasa-biasa, ya nggak usah dianggap ya hafalan, nah, ya nggak usah, sudah biasa ini. Kalau ada orang yang tidak tahu doa ini, sepertinya saya curigai, ya kenapa? Sepertinya orang ini tidak pernah salat, karena doa keseharian selalu dibaca kalau salat. Apa itu? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila.
Itu dibaca di telinga kanannya bayi yang baru lahir, laki-laki atau perempuan, dibisikkan di telinga kanannya doa itu. Berapa kali? Oh, enggak usah terlalu banyak, 3 kali lah. 3 kali ya, karena disunatkan 3-3. Kemudian sesudah baca doa itu ya, barulah ya azan ya. Ini doa sesuai dengan sebagian ulama, doa ini adalah pembentukan akhlakul karimah. Mudah-mudahan anaknya akan menjadi anak yang berakhlak. Kenapa? Coba lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disanjung oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkaulah Muhammad, orang yang paling berbudi di seluruh jagat raya ini. Masya Allah. Kenapa tidak? Karena berkah daripada doa yang pertama dibisikkan di telinga kanannya oleh salah seorang malaikat Allah. Ya, subhanallah, tabarakallah. Kemudian sudah itu bolehlah azan, bolehlah iqamat kalau perempuan, dan seterusnya. Itu yang saya maksud pendidikan pertama ya, atau pendidikan sesudah lahir. Kemudian kapan lagi ada pendidikan sesudah lahir? Sewaktu anak berusia 41 hari. 41 hari kita didik lagi. Gimana caranya? Ini yang bagus lakukan ini adalah ibunya, karena sudah lewat dari cuti besar, sudah lewat dari 40 hari itu cutinya. Pertama dia melakukan sholat, khususnya kalau sholat subuh. Selesai sholat subuh ya, ibu pegang ada ubun-ubun di situ, agak lembek, pegang di situ, baru bacakan doa atau ayat ya. Ayat yang dibacakan di situ adalah surah Ali Imran ayat 200. Ini ya dibacakan di situ ya, Ali Imran 200 dibaca di situ ya. Apa itu ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini obat supaya keakraban antara anak dan orang tua tersambung. Jadi memang itu perlu disambung, itu keakraban antara anak dan orang tua. Biar bagaimana nakalnya, nanti seandainya nakal, dia tetap hargai orang tuanya, ingat orang tuanya, apalagi ibu. Karena doa yang mujarrab itu sebenarnya lebih mujarrab doa ibu daripada doa bapak. Karena lebih dekat sebenarnya ibu daripada bapak. Ya, jadi jangan selamanya bapaknya, ibu. Baca doa itu. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran 200. Pendidikan sesudah lahir. Ini berlaku untuk anak yang usia 41 hari sampai 5 tahun. Alhamdulillah diistilahkan dengan usia balita. Ya, balita itu bagus. Tapi seandainya ada di kalangan saudara-saudara ya, dia bilang, aduh sudah terlambat ini ya, anak saya sudah besar ini ya, berapa tahun ya. Dia bilang sudah, aduh bukan lagi balita ya, sudah besar, 7 tahun, 8 tahun. Tapi nakalnya adalah luar biasa ya, luar biasa ya. Memang biasa ada yang kejadian seperti itu, alhamdulillah. Tapi bagi umat Islam masih bisa ya. Ada obat lagi yang mujarrab itu untuk anak-anak ya. Yang penting umurnya belum balik. Tapi kalau sudah balik ya, saya angkat tangan ya, angkat tangan. Apalagi sudah berjenggot ada ya. Tapi kalau ya belum balik, boleh ya. Taruhlah sudah 10 tahun ya, kan baliknya itu anak rata-rata 15 ya. Dari taruhlah umurnya baru 7 tahun, tapi aduh kenakalannya ini, bagaimana mendidiknya ya, boleh ya.
Caranya bukan lagi sesudah salat subuh, tapi sesudah salat Jumat. Ya. Jadi tugasnya laki-laki ini, bukan perempuan. Karena perempuan itu biasanya tidak salat Jumat. Ya. Jadi laki-laki yang punya tugas. Sesudah salat Jumat, kembali dari masjid, kalau anaknya masih ada di rumah, dijaga. Jadi begitu selesai pulang dari salat Jumat, tolong jangan singgah-singgah, langsung pulang, buru-buru. Anaknya ada di rumah dijaga, begitu masuk, langsung pegang telinganya di sebelah kiri. Kenapa? Kenakalan anak itu berada di telinga kiri. Ya, jadi langsung pegang telinganya, pegang saja, tidak usah dijewer, ya, tidak usah, dipegang saja. Pintarnya anak saya ini, pegang-pegang itu baru baca ayat, ya, bacakan doa atau ayat dalam Al-Quran, juga surah Al-Imran, ya, Al-Imran juga, kalau tidak salah 83 barangkali, ya, 83. Doanya berbunyi seperti ini, ya, dibaca sambil pegang, yang penting pegang, ya, telinga kirinya, ya, telinga kirinya pegang, baru baca ayat ini. Apa gaira dinillah ya baguna walahu aslama mampis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi baca itu 3 kali atau minimal 1 kali. Seandainya anaknya liar ya tidak mau ini lari dan seterusnya, tidak apa-apa, yang penting sudah dipegang dikit baru baca itu. Tapi pegang-pegang saja biasa-biasa, jadi jangan terlalu keras, ya, kemudian jangan jewer ya, jangan, ya. Apa gaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, nah, ini yang saya maksud pendidikan sesudah lahir. Sesudah itu ada pendidikan seterusnya, tapi pendidikan sekolah, ya. Usahakan juga anak-anak kita sekolahnya tolong diperhatikan. Jangan, ya, sekolahkan anak hanya melihat tingkat favoritnya. Karena sebenarnya anak itu mau sekolah di mana, mau di favorit, mau yang tidak favorit, kuncinya sebenarnya yang penting rajin belajar, ya. Biar dia sekolah di sekolah favorit, kalau perhatian belajarnya kurang, gimana jadinya, ya. Biar di sekolah ya yang tidak favorit, tapi perhatian belajarnya tinggi, insya Allah akan ranking, ya. Ya, jadi kita harus motivasi terus belajar. Bukan anak saja yang belajar, orang tua juga ikut. Ya, kadang-kala ada saudara kita yang salah. Kalau sudah sekolah nanti misalnya aman, ya, sudah lepas tanggung jawab Anda. Orang tua itu harus mengawasi juga pendidikan anaknya, pergaulan anaknya gimana, ya. Karena kadang-kala pendidikan sekolahnya bagus, pergaulannya lagi yang salah, ya. Yang bagus itu sekolahnya bagus, kemudian ya awasi juga pergaulannya, ya. Nah, didik ya anak-anak kita terus, ya, bimbing anak-anak kita terus, karena anak-anak kita itu butuh perhatian juga dari orang tua. Biar sibuk bagaimanapun, curahkan juga perhatiannya sebagian untuk anak-anak kita, ya. Orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa menyisihkan sebahagian perhatiannya untuk anak-anaknya. Kenapa? Kita ini mau berhasil dua, mau berhasil di dunia, mau juga berhasil di akhirat. Tapi kalau anak kita tidak terdidik dengan baik, itu kegagalan sebenarnya, ya. Tidak sedikit nanti ada orang tua gara-gara anaknya masuk neraka, ya. Allah kan sudah pesan, ya, ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu
keluargamu, anak-anakmu dari api neraka. Oh, bahaya itu. Ya, celakalah kalau ada orang tua gara-gara anaknya memasukkan dia ke neraka. Oh, sebaiknya gara-gara anak membimbing kita, yang mengantar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang penting sebenarnya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini, saya akan berpesan bahwa orang tua sebenarnya utamanya ibu, Nabi mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sebenarnya guru pertama dari anak-anaknya. TK itu guru kedua, kelompok belajar itu guru kedua, apalagi SD, apalagi SMP dan seterusnya. Guru pertama itu mamanya. Kalau mamanya pintar, insya Allah, di situ ditanamkan sebenarnya berbagai akhlakul karimah. Ibu mengajar anaknya tidak tahu berdusta, tapi ibu juga yang mengajar anaknya pintar berdusta. Saya berikan contoh, kalau anak minta uang, jangan bilang tidak ada, karena anak itu sebenarnya pintar-pintar bodoh. Sebentar dia buka dompetnya mamanya, dia bilang, wah, ternyata di dompetnya mama banyak uang berdubel ini. Baru dia bilang tidak ada uang. Jangan Kalau memang minta beri nasihat, jangan dulu terlalu banyak uang. Kita itu perlu pendidikan yang tinggi, sekolah yang tinggi, macam-macam. Itu namanya ibu yang pintar, pintar memberi pengertian kepada anak. Jangan suka mengajarkan anak berdusta, dan seterusnya. Jadi itu realisasi dari kata Nabi, al-ummu hiya madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Pesan-pesan ibu itu terkesan kepada anak. Kalau pesannya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau pesannya jelek, apa boleh buat. Oleh karena itu, sambil ada keterlibatan ibu, ada juga perhatian bapak. Ternyata dalam mendidik anak ini, pendidikan sebelum lahir ada basisnya bapak, ada juga basisnya mama. Kerjasamalah, sambil kerjasama doakan juga bersama, karena doa orang tua juga penentu. Doakan anaknya terus, mudah-mudahan diterima baik oleh Allah. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Kalau anak kita menjadi anak saleh, alhamdulillah, apalah artinya dunia ini? Karena kita akan tinggalkan saudara. Banyak saudara kita yang salah pendidikan anaknya, hanya yang sekolah favorit. Kalau pintar otaknya tapi akhlaknya rendah, bagaimana jadinya? Bisakah menjadi anak saleh dan salehah? Susah. Yang dimaksud anak saleh dan salehah itu anak yang berbudi, yang berakhlak. Kalau perlu otaknya juga jenius, alhamdulillah. Dunia akhirat kita punya falsafah hidup di dunia itu, mau bahagia di dunia, mau bahagia di akhirat. Itu memang falsafahnya umat Islam. Kalau ada umat Islam mau bahagia di dunia saja, tidak mau bahagia di akhirat, itu falsafah orang kafir. Orang kafir itu memang dunianya saja. Kita selalu berdoa, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Itu falsafah kita, harus pertahankan itu. Dunianya mau baik, akhiratnya mau baik. Bagaimana mau baik dunia akhiratnya kalau anaknya tidak terarah, anaknya tidak menjadi anak yang saleh dan salehah? Bapak Ibu jamaah sekalian, saya kira ini
yang sempat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Insya Allah pertemuan berikutnya baru kita akan bahas lagi masalah-masalah Islam yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat yang bisa kita petik bersama insya Allah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.